Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Aulia Salsabila dengan nomor mahasiswa 2010631050 Saya dari kelas 2A, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat, yang mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tahun ajaran 2021 semester 2 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Dadang Rahman Manager MPD. Kita langsung masuk ke materi, mulai dari pengertian apa itu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan seperti model pembelajaran dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan saga keilmuan pendidikan. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan adalah suatu upaya dalam meningkatkan potensi dalam diri seseorang melalui metode pembelajaran tertentu. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Berikutnya, daftar elemen-elemen pendidikan. Yang pertama ada pemerintah, pengajar atau pendidik, siswa atau peserta didik, materi ajar, metode ajar, tujuan pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan satu-satu apa itu mulai dari pemerintah sampai lingkungan pendidikan. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran yang penting dalam menetapkan sistem dan regulasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Apabila diperhatikan, negara Indonesia memakai sistem pendidikan dari negara lain yang sudah terbukti keefektifan sistem pendidikannya. Seperti contohnya dalam pembahasan live antara Jerome Pauline dan Menteri Pendidikan Indonesia yang membahas mengenai kesamaan moto salah satu universitas di Jepang dengan moto pendidikan Indonesia saat ini. Berikut cuplikan videonya. Saya baru dengar itu sebenarnya Waseda University itu sebenarnya punya moto atau motonya gitu, bahwa motonya itu kebebasan belajar atau independence of learning gitu. Jadi sebenarnya motonya itu merdeka belajar, yaitu sesuai dengan ini ya. Betul. Mas Nadiem, Mas Menteri ya. Kebetulan banget gitu. Yang selanjutnya, pengajar atau pendidik. Pendidik adalah faktor terpenting untuk memajukan pendidikan dimanapun mereka berada. Secara umum, tugas guru adalah mengajar. Secara khusus, tugas guru lebih spesifik lagi termasuk mengajar, yaitu mendidik, menjadi tauladan, dan memberikan dukungan penuh pada anak-anak didiknya. Yang selanjutnya, siswa atau peserta didik. Elemen siswa atau peserta didik atau yang biasa disebut murid ini adalah objek dari pendidikan. Peserta didik yang berhasil di kemudian hari adalah implementasi dari pendidikan yang berhasil. Murid pada masa-masa TK, sekolah dasar, hingga SMP, menurut beberapa jurnal penelitian dan artikel pendidikan tentang tumbuh kembang anak, adalah masa di mana mereka menjadi peniru paling baik di dunia. Karena pada masa pertumbuhan otak alam bawah sadar anak, akan merekam semua pendidikan karakter yang mereka dapatkan dari lingkungan sekitar dan pendidikannya di sekolah. Berikut adalah ilustrasi foto-foto para peserta didik. Elemen selanjutnya yaitu materi ajar. Materi ajar adalah bahan ajar yang akan disampaikan kepada murid yang disiapkan oleh para guru. Materi ajar di Indonesia biasanya diatur dan disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian untuk memajukan pendidikan nasional melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Adapun sekolah-sekolah independen tertentu atau kita sebut swasta dapat menentukan sendiri materi ajar mereka sendiri. Elemen yang selanjutnya yaitu elemen metode ajar. Metode ajar juga penting karena dengan mempersiapkan metode ajar, para guru atau pendidik dapat memetakan materi mereka dalam mengajar agar dapat lebih mudah diterima oleh para murid.
Kementerian Pendidikan sering mensosialisasikan tentang metode pengajaran yang efektif maupun dengan penyebaran artikel pendidikan kepada para guru secara nasional. Beberapa perkumpulan guru didirikan agar lebih mudah menyampaikan informasi mengenai perkembangan pendidikan secara nasional seperti MGMP atau KKP. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tercantum dalam UUD 1945 versi amandemen, yaitu pada pasal 31 ayat 3 serta pasal 31 ayat 5. Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan hidup bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jelaslah bahwa tujuan pendidikan nasional ada dalam undang-undang dan harus dilaksanakan sebagai janji yang harus dibayar hari ini oleh orang-orang yang sudah terdidik. Elemen terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3 pusat, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pusat lingkungan pendidikan ini amat sangat berperan penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang baik bagi anak didik. Jika salah satunya rusak, maka akan ikut mempengaruhi perkembangan pendidikan anak dalam tripusat pendidikan yang menjadi sentral pengembangan pendidikan dalam lingkungan yang bisa mempengaruhi perkembangannya. Berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan dalam paparan materi ini. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap elemen saling berhubungan. Keputusan pada satu elemen mempengaruhi elemen lain dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa setiap elemen harus saling mengerti kemampuan dan kebutuhan masing-masing sembari menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan global. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.